Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Obat dan Rempah, Program Studi Agroteknopreneur Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, akan mempresentasikan mengenai minyak atsiri kayu putih. Anggota kelompok 4 terdiri dari saya, Selsa Mareta Roza, NPM Akhir 9, Teresa Afila Jacinta, NPM Akhir 24, Widya Nugrahani Azara, NPM Akhir 26, Akmal Maulana, NPM Akhir 13, dan Arsyad Natadipura, NPM Akhir 14. Yang pertama dalam pembahasan kita mengenai tanaman kayu putih kali ini yaitu ada pendahuluan di mana terdapat mengenai taksonomi, morfologi, terus cara tumbuh dan daerah penghasil tanaman kayu putih itu sendiri. Nah, untuk taksonomi tanaman kayu putih ini termasuk dalam kingdom Plantae. Lalu divisinya yaitu Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida. Lalu ada ordonya yaitu Myrtales, familinya ada Myrtaceae. Lalu ada genusnya yaitu Melaleuca. Nah, yang terakhir ada spesiesnya yaitu Melaleuca leucadendra. Nah, untuk morfologi tanaman kayu putih ini sendiri yaitu batangnya tingginya sekitar 10-20 meter. Lalu terdapat kulit batangnya yaitu berlapis-lapis dengan warna keabuan. Lalu dari segi daun tanaman kayu putih ini yaitu termasuk daun tunggal, bertangkai pendek. Lalu dari segi bentuknya itu lonjong, dengan panjangnya itu sekitar 4,5 sampai 15 cm dan lebarnya ada 0,75 sampai 4 cm. Nah, selanjutnya yaitu ada bunga kayu putih. Dari segi bunganya termasuk ke dalam bunga majemuk, berbentuk bulir. Lalu ada buah tanaman kayu putih ini sendiri yang berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau kecoklatan. Nah, selanjutnya ada syarat tumbuh dari tanaman kayu putih ini. Nah, tanaman kayu putih itu dapat tumbuh di lahan baik, di lahan baik di lahan subur maupun marginal, dengan ketinggian 5-400 meter di atas permukaan laut, dan curah hujan tahunannya yaitu sekitar 1300 sampai 1750 mm. Nah, selain itu tanaman kayu putih ini sendiri sangat adaptif terhadap lahan marginal dengan kondisi iklim yang relatif kering. Jadi tanaman kayu putih ini sangat mudah beradaptasi gitu ya di lahan yang kurang subur dan mampu bertahan hidup di lahan yang kurang subur gitu. Lalu selanjutnya ada daerah penghasil minyak kayu putih ini sendiri khususnya di Indonesia. Nah, daerah penghasil kayu putih terbesar di Indonesia yaitu berada di Pulau Buruh dan Pulau Seram. Di sana pohon kayu putih itu tumbuh alami gitu ya secara melimpah, mencapai ratusan ribu hektar. Nah, pohon kayu putih tersebut tumbuh pada tanah-tanah yang tidak subur gitu, di punggung bukit yang berkerikil dan pada lapisan tanah liat coklat kemerahan. Nah, mungkin itu saja dari segi pendahuluan. Untuk selanjutnya
akan dijelaskan oleh teman saya. Proses produksi minyak kayu putih. Proses yang pertama yaitu pengambilan bahan baku dengan menyiapkan 1 unit alat destilasi, corong pemisah, timbangan manual, timbangan analitik, piknometer, dan reflektometer. Proses yang kedua yaitu pengeringan dan pelayuan bahan baku. Daun kayu putih dikeringkan dengan cara diletakkan di dalam ruangan yang mempunyai sirkulasi udara yang cukup baik. Pengeringan dilakukan selama 3 hari dengan sesekali dibolak-balik agar proses pengeringan merata. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu proses penyulingan dengan menggunakan metode penyulingan uap dan air atau biasa disebut water and steam distillation. Adapun langkah-langkah proses penyulingan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan peralatan penyulingan yang terdiri dari kettle suling, kondensor, dan kompor. Mengisi kettle dengan air sampai permukaannya tidak jauh dari bagian bawah saringan di mana bahan ditempatkan. Kemudian memasukkan bahan baku ke dalam kettle penyulingan. Proses yang kedua yaitu memasang tutup kettle pada alat penyulingan dan dikaitkan dengan baut. Pemasangan baut kettle dilakukan dengan hati-hati agar tidak terdapat celah yang dapat menyebabkan keluarnya uap. Proses yang ketiga yaitu saat air direbus dan mendidih, uap yang terbentuk akan lewat melalui saringan lubang-lubang kecil dan melewati celah-celah bahan. Minyak atsiri dalam bahan pun akan ikut bersama uap panas tersebut menuju ke kondensor atau pendingin, sehingga terjadi pengembunan uap air dan minyak akan mengembun. Setelah 1 jam, keluar embun pada kondensor yang diikuti dengan tetesan air yang tercampur minyak. Pada ujung kondensor diletakkan Erlenmeyer untuk menampung air beserta minyak yang keluar. Mulut Erlenmeyer ditutup aluminium foil supaya tidak ada celah untuk menguapnya minyak atsiri. Penyulingan dilaksanakan selama 3-4 jam. Lama penyulingan dimulai ketika minyak keluar pertama kali sampai minyak tidak keluar lagi. Yang keempat, proses pemisahan air dan minyak kayu putih. Proses pemisahan air dan minyak atsiri menggunakan alat corong pemisah. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan perbedaan bobot jenisnya. Selanjutnya, minyak ditimbang untuk mengetahui beratnya. Kelima, proses pemurnian minyak. Minyak atsiri yang diperoleh dibebaskan dari sisa air. Proses pemurnian minyak menggunakan bahan kimia MgSO4 atau magnesium sulfat. Berfungsi sebagai pengikat air dan kotoran yang masih tercampur pada minyak. Yang terakhir, menghitung rendemen. Rendemen dihitung berdasarkan perbandingan antara output dan input dalam persen. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan minyak kayu putih dan pengolahan limbah sisa produksi minyak kayu putih. Nah, banyak sekali ya manfaat-manfaat dari minyak kayu putih ini untuk kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya adalah batuk. Batuk dapat muncul dari beberapa hal, seperti alergi, infeksi virus, atau kondisi lainnya. Manfaat minyak kayu putih dapat berfungsi sebagai dekonstruksi alami hanya dengan menghirup uapnya. Terdapat pula senyawa-senyawa yang dapat melegakan saluran pernapasan sehingga dahak dan rasa gatal tenggorokan bisa diredakan karenanya. Lalu untuk manfaat selanjutnya adalah nyeri sendi. Alih-alih mengonsumsi obat, lebih baik menggunakan minyak kayu putih yang juga memiliki kandungan serupa karena minyak kayu putih memiliki eukaliptus dan sineol yang bisa menghangatkan persendian. Tak hanya itu, pernapasan juga bisa diatasi oleh minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini bisa mengatasi seperti asma, sinusitis, dan COPD. Manfaat ini berasal dari sifat anti radang dan antioksidan minyak kayu putih. Hal inilah yang membuat minyak kayu putih ini dapat mengurangi cairan seperti dahak pada saluran pernapasan. Tak hanya mengurangi, tetapi juga membantu mengencerkan dahak yang menyumbat saluran pernapasan. Lalu minyak kayu putih ini juga bisa sebagai antivirus. Minyak kayu putih merupakan minyak atsiri asli Indonesia yang memiliki kandungan eukaliptus. Sementara eukaliptus ini memiliki sifat antivirus, anti-inflamasi, dan antibakteri. Penelitian tentang eukaliptus ini pernah diunggah di Badan Litbang Kementerian Pertanian. Namun, penelitian tersebut tidak menggunakan minyak kayu putih, melainkan minyak atsiri yang juga terbuat dari eukaliptus.
Nah, untuk selanjutnya adalah sakit kepala. Manfaat minyak kayu putih dapat dipercaya untuk meredakan sakit kepala. Tak menyembuhkan, tetapi meredakan karena kandungan sineolnya. Sineol memberikan sensasi hangat dan dapat menenangkan penggunanya. Jika ingin mendapatkan sensasi yang lebih menghangatkan, minyak murni dari eukaliptus solusinya. Eukaliptus memiliki kandungan sineol yang lebih tinggi, yakni sekitar 85%. Lalu manfaat selanjutnya adalah menjauhkan serangga. Gangguan nyamuk sangat mengganggu untuk berbagai penyakit. Menggunakan semprotan pengusir nyamuk mungkin efektif, namun mengandung bahan kimia terlalu kuat. Untuk bisa menjauhi serangga, coba oleskan minyak kayu putih. Saat ini sudah ada minyak botanikal pengusir serangga yang dibuat dari ekstrak minyak lemon eukaliptus. Menggunakannya akan membuat Anda terhindar dari penyakit bawaan serangga, nyamuk seperti malaria dan demam berdarah. Selain nyamuk, kutu juga bisa diusir dengan minyak kayu putih. Hanya perlu meneteskan minyak kayu putih di kulit kepala. Dan manfaat yang selalu digunakan untuk sehari-hari dari minyak kayu putih ini adalah untuk merawat kulit. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan zat sineol pada minyak kayu putih. Kandungan ini dapat memberikan sensasi hangat dan mengurangi rasa sakit pada permukaan kulit. Selain menghangatkan, minyak ini juga dapat melembutkan dan mencerahkan kulit. Hanya saja tak semua orang cocok menggunakannya. Nah, untuk pemanfaatan limbah sisa produksi minyak kayu putih, salah satunya adalah energi biomasa. Saat ini pemerintah dan peneliti sedang mengupayakan konversi limbah penyulingan menjadi energi alternatif. Hal ini menarik untuk memanfaatkannya sebagai energi alternatif yang bersifat dapat diperbarui. Sejalan dengan makin langkanya bahan bakar fosil, para peneliti dan pemerintah sedang mengkaji awal ini ingin mengetahui potensi energi dari limbah penyulingan minyak kayu putih. Lalu yang kedua, memanfaatkan kompos untuk keperluan pertanian. Limbah yang terkumpulkan dapat bermanfaat bagi perkebunan kedelai dan itu pun masih dalam tahap uji coba dan masih sedang dikembangkan lagi oleh para peneliti. Berikut adalah contoh produk dan harga pasar dari minyak atsiri kayu putih. Di e-commerce seperti Shopee, harga minyak atsiri kayu putih dari brand Tetesan Atsiri mencapai Rp5.500 untuk yang 3 ml dan Rp12.000 untuk yang 10 ml atau sekitar Rp1.200 per mililiternya. Sedangkan untuk brand EON, minyak atsiri kayu putih ukuran 5 ml seharga Rp16.500 dan ukuran 10 ml seharga Rp25.500 atau sekitar Rp2.550 per mililiternya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.